Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Qurrata Ayunin. Kali ini saya akan bikin pisang molen renyah di luar, lembut di dalam. Ini bikinnya juga sangat mudah sekali, dijamin insya Allah teman-teman kalau mau bikin pisang molen seperti saya, insya Allah sukses, enak, anti gagal ya teman-teman. Tuh, mantap sekali. Assalamualaikum, welcome back to my channel Qurrata Ayunin. Menjadi seorang yang baik adalah yang bisa memberi manfaat kepada yang lain. Amin. Happy cooking. Pertama yang dilakukan adalah persiapkan bahan 500 gram tepung terigu, 4 buah pisang raja nangka, 60 gram mentega, setengah sendok makan vermipan, seperempat sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh baking powder, dan juga sejumput garam, 100 gram gula pasir, 1 butir kuning telur, dan 200 ml air. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu lencana merah. Adapun teman-teman menginginkan tepung terigu merek apa saja, terserah, boleh, tidak apa-apa. Saya masukkan 100 gram gula pasir. Kemudian saya masukkan vermipan, baking powder, garam, dan juga vanili. Saya di sini menggunakan 1 butir kuning telur, 60 gram mentega, dan juga 200 ml air. Setelah itu kita aduk-aduk sampai rata, sampai tercampur rata saja. Pokoknya nggak sampai kalis juga tidak apa-apa, pasti akan jadi adonan yang sangat bagus. Kita aduk-aduk pelan-pelan. Kalau dirasa sudah berat ketika kita mengaduk dengan menggunakan centong, maka di sini saya menggunakan tangan. Dan jangan lupa tangannya juga sudah dicuci bersih. Agar kita mendapatkan ulenan yang sangat bagus, dengan tangan kita tekan-tekan dengan kuat sedikit saja supaya tercampur. Nah, kalau seperti ini kan enak. Kita tekan-tekan terus, kita tekan-tekan sampai hasilnya menjadi bagus seperti ini. Nggak perlu kalis juga tidak apa-apa, pasti jadi adonan kok nantinya. Teman-teman semuanya pasti bisa kalau seperti ini cara membuatnya. Kemudian kita diamkan dulu selama 10 menit, kita tutup dengan menggunakan serbet atau plastik apapun yang teman-teman punya. Kemudian kita diamkan 10 menit. Sesudah 10 menit lalu kita buka, kita potong-potong adonannya tadi itu sesuai selera. Kita potong-potong. Adonan saya potong memanjang dan saya pipihkan supaya nanti ketika digilas lebih mudah dan juga lebih gampang, tidak berat-berat. Soalnya saya menggunakan gilingan pasta mie dengan mesin kecil. Tapi apabila sebagian dari teman-teman ada yang tidak punya gilingan pasta mie itu, bisa teman-teman menggunakan rolling pin atau dengan botol kaca yang digilas seperti kita membuat kue-kue biasanya itu dengan manual. Pisangnya saya kupas dan saya potong-potong sesuai selera. Bisa dipotong panjang-panjang. Satu pisang bisa menjadi 4 potongan atau bisa dipotong serong seperti ini. Sama bisa menjadi 4 sampai 5 bagian. Untuk pisangnya teman-teman bisa sesuai selera juga. Bisa teman-teman menggunakan pisang raja, pisang Ambon,
Pokoknya pisang yang biasa digunakan untuk gorengan. Di sini saya menggunakan pisang raja nangka karena baunya sangat harum sekali seperti nangka. Dan juga rasanya ketika digigit itu ada asam-asamnya gitu loh. Mantap pokoknya. Let's go, sekarang kita giling. Kita atur setelan mesin pasta mie ini, kita atur ukuran besar. Di bagian bola-bola kecil ini ada tulisan 1 sampai 9. Nah, kalau diatur ke nomor 9, maka ukurannya akan menjadi besar. Jika diatur ke ukuran yang kecil 1, maka ukurannya akan menjadi menipis. Sesuai selera teman-teman saja. Kalau menggunakan pasta mie seperti ini. Ini saya potong-potong panjang, tipis-tipis, agar ketika kita kecilkan tadi, adonannya itu gampang, mudah untuk digiling dan juga rapi ketika kita menggulung pisang molen nanti. Ketika kita menggulung yang kedua kalinya, maka pengaturannya harus dikecilkan supaya kita mendapatkan tekstur yang tipis dan juga panjang. Nah, seperti ini. Tadi kan sudah saya bilang, kalau mau ukuran kecil, maka akan dikecilkan ke nomor 1. 2, 3, 4 itu juga kecil. Kita ulangi, kita lakukan sampai adonan semuanya selesai dan siap untuk digoreng. Nah, itu yang saya suka, tahap penggorengan pisang molen. Nah, setelah digoreng kan matang. Dimakan, pasti yummy. Butuh kesabaran ya teman-teman ketika kita membuat pisang molen seperti ini. Karena cara membuatnya itu lama. Tapi memang cara membuatnya itu sangat mudah. Cuman butuh kesabaran saja. Memang sebelum kita melakukan sesuatu itu kelihatannya susah, tapi ketika kita jalani maka semuanya akan terasa mudah. Coba deh kalian bikin di rumah, pasti mantap nanti. Bisa untuk arisan, bisa untuk hajatan, bisa untuk syukuran. Pokoknya pisang molen ini enak sekali. Dibuat apa saja, untuk suguhan juga enak, bikin sendiri apalagi. Nah, di tahap penggulungan ini saya akan berikan tips and trik ketika menggulung pisang molen. Kita gulung pisang dari ujung atas hingga ke bawah, dari bawah kita ke ataskan lagi, supaya nanti ketika pisang molen ini digoreng, pisangnya itu tidak keluar dan meletus. Hasilnya bagus dan juga rapi. Tapi juga ada sebagian orang yang suka sama pisang yang terlihat atau meletus itu, tapi jarang sih kayak kalau seperti itu. Semua pasti yang makan pisang molen suka yang bentuk dan tekstur yang bagus. Nah, seperti ini cara menggulungnya itu. Kita lakukan satu demi satu, sabar ya sampai selesai. Ya, adonannya sudah selesai semua. Kemudian kita goreng. Kita goreng dengan menggunakan api kecil supaya tidak gosong. Jika menggunakan minyak yang sangat panas, maka ketika pisang molen ini digoreng, maka akan matang duluan, yakni gosong teksturnya, tengahnya itu masih mentah. Jadi untuk hasil yang bagus dan maksimal, menggoreng pisang molen itu memang menggunakan api kecil dan juga pelan-pelan sampai matang nanti warna kecoklatan. Kita aduk-aduk sampai warnanya kecoklatan. Setelah warnanya coklat, kita angkat, kita tiriskan, ulangi sampai selesai.
Nah tuh, besar-besar ya ketika digoreng. Bagus sekali. Minyaknya juga harus banyak ketika menggoreng pisang molen seperti ini. Supaya tidak berdesak-desakan dan juga bisa mengembang ketika digoreng. Wow, bagus sekali. Pasti teman-teman ketagihan kalau makan. Alhamdulillah sudah selesai ya. Nah ini dia nih, pisang molen, crispy di luar, lembut di dalam, cocok untuk hidangan apa saja. Sajian istimewa bersama keluarga tercinta.